Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Itu apa tulisannya? Iya, aku sudah suruh nyari yang kajian. Itu dimatiin bisa nggak? Itu dimatiin bisa. Dimatiin. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi taufik hidayah oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan puasa, bisa mengaji, tadarus dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, juga di bulan-bulan berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu puasa dan anugerah agung. Dalam kajian sebelumnya, yaitu pada Jumat yang lalu, sudah dijelaskan bahwa puasa itu merupakan prasyarat atau salah satu prasyarat dari ketakwaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan berpuasa orang dimungkinkan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah, bisa melaksanakan ketakwaan-ketakwaan secara mudah. Hal itu karena apa? Karena seseorang bisa mencapai suatu ibadah takwa itu setelah melakukan dua hal. Yang pertama yaitu mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan hal-hal yang menghalangi kita untuk melaksanakan kebaikan. Dan yang kedua adalah tekad yang kuat untuk melaksanakan kebaikan itu. Setiap kita melaksanakan kebaikan, selalu ada bisikan-bisikan atau dorongan-dorongan supaya kita itu tidak jadi melaksanakan kebaikan itu, dan akhirnya kita nggak jadi melaksanakan kebaikan itu. Itu sebetulnya kalau kita mau meneliti lebih dalam, ya, kita sudah punya niat, keinginan untuk melaksanakan kebaikan, tapi kemudian kita batalkan. Itu sebetulnya kita itu dalam posisi yaitu tidak mendapatkan hidayah
dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat mengerikan ya. Ini sangat mengerikan. Bagaimana kita suatu ketika itu divonis tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa terus-menerus, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, berilah hidayah kami untuk meniti jalan yang lurus, yang artinya adalah melaksanakan ketaatan-ketaatan. Dan ketika ketaatan sudah ada di depan mata, kok kemudian kita batalkan? Ini patut diratapi, patut disesali bahwa kita itu sebetulnya adalah tidak mendapatkan hidayah, atau tepatnya adalah kita menyingkirkan hidayah. Apalagi kalau kita lihat dari perspektif sufi ya. Seorang sufi besar yaitu Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah mengatakan, ketika ditanya, Kanjeng Syekh, ketika Anda meniti dunia tasawuf, apa hal paling ringan yang kamu dapatkan? Beliau menjawab, yaitu ketika aku menyuruh diriku untuk melakukan kebaikan, kok diriku tidak mau, yang akhirnya aku tidak jadi melakukan kebaikan. Kemudian aku dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun tidak mendapatkan air. Selama 1 tahun tidak mendapatkan air. Itu bagi beliau dianggap sebagai hukuman yang paling ringan. Ya, kita tidak dalam tingkatan atau derajat seperti beliau, tapi ini menunjukkan bahwa kita sudah berkeinginan melakukan kebaikan kok kemudian kita batalkan. Itu sejatinya kerugian yang sangat-sangat besar. Padahal apa? Padahal kalau kita mau komitmen teguh di dalam melaksanakan kebaikan itu, maka kita akan mendapatkan anugerah-anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada beberapa contoh bagaimana tokoh di dalam Al-Quran itu mendapatkan anugerah-anugerah besar, dan itu ternyata ada semacam syarat yang harus dilakukan, yaitu dengan melaksanakan puasa. Nabi Musa, Nabi Zakaria, kemudian Siti Maryam, dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi sunnah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu tidak hanya dijadikan sebagai tata aturan untuk orang-orang Islam saja, tapi juga dijadikan sebagai tata aturan untuk umat-umat sebelum Islam, bahkan untuk semesta, alam semesta. Kita lihat bagaimana seekor ular ketika dia
pengen ngelungsungi ya, menjadi muda lagi, dia harus berpuasa. Bagaimana seekor ulat ketika dia ingin menjadi kupu-kupu, dia harus berpuasa. Bagaimana orang yang ingin mendapatkan keris pusaka, dia juga harus berpuasa. Bagaimana orang supaya mendapatkan wangsit, itu juga harus berpuasa. Itu memang sudah disunnahkan. Disunnahkan itu maksudnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mau berpuasa, maka dia akan mendapatkan keluhuran. Itu sudah menjadi pedoman dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika diminta oleh kaumnya, "Ya Musa, selama ini kamu itu mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, Allah itu ada, Allah itu ada. Ya coba ditunjukkanlah Allah itu mana. Atau buktikan bahwa kamu mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya kemudian Nabi Musa matur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa disuruh untuk berpuasa 30 hari. Sebagaimana di dalam firman-Nya yaitu Al-A'raf ayat 142, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, yaitu 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan janji atau perjanjian yang harus dilakukan oleh Nabi Musa yaitu berpuasa selama 30 hari ditambah 10 hari, yaitu pada bulan Dzulqa'dah ditambah lagi 10 hari pada bulan Dzulhijjah, jadi genap menjadi 40 hari. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk mendapatkan kitab suci Taurat itu adalah dengan cara bersemedi, berpuasa, bertahanus di Jabal Musa, selama 1 bulan penuh. Hanya saja menjelang genap 1 bulan, beliau itu merasa tubuhnya kotor, baunya tidak enak. Nah kemudian karena beliau merasa akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau kemudian mandi bebersih. Tapi justru karena beliau itu bebersih dan mandi, akhirnya malah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. "Kenapa Musa kamu mandi segala?
Kamu tahu enggak, baumu itu lebih harum daripada bau misik karena kamu berpuasa itu. Akhirnya kemudian Nabi Musa berpuasa lagi selama 10 hari. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama tadi, bahwa segala kesuksesan dan itu kalau yang diharapkan itu adalah kesuksesan yang tingkat tinggi, itu harus dengan menjalani puasa. Dan ini berlaku bagi semua umat, bagi semua hewan, bagi semua binatang. Ketika dia itu ingin menjadi atau tingkatannya menjadi lebih tinggi, maka harus melalui yang namanya puasa. Yang kedua, akibat dari berpuasa, yaitu tubuh merasa tidak enak, kemudian bau menjadi tidak enak. Itu sebetulnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru lebih harum. Apakah artinya kemudian Allah itu suka dengan bau-bau yang tidak enak? Ya tidak demikian. Yang dilihat oleh Allah itu bukan bau tidak enaknya itu, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah bukti kepatuhan kita. Ana wong sakjane enak-enakan, kemudian berbersih, mandi seger, atau minum es degan, minum es doger, tapi kok maunya berpuasa. Maunya berpuasa itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dirinya itu sudah tidak memikir dirinya lagi. Orang itu sudah tidak memikir dirinya lagi, tapi dirinya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan orang yang berpuasa itu aku sudah tidak memperdulikan diriku lagi. Semua hanya untuk Engkau ya Allah. Orang berpuasa itu semacam itu. Yang ketiga dari kisah Nabi Musa, ini mirip dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Mirip dengan kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Nabi Musa mau bertemu dengan Tuhannya untuk mendapatkan kitab suci Taurat. Nabi Muhammad SAW di dalam kisah Isra dan Mi'raj itu juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan anugerah yang sangat besar. Di dalam bertemu dengan Allah itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi hanya beberapa jam atau beberapa menit yang dipandu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa, beliau harus berpuasa sekian lama dan sebagainya. Tapi ada kesamaan juga antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika beliau
bersemedi selama 40 hari. Nabi Musa Isra dan Mi'raj. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah ini menjadikan orang-orang yang imannya lemah itu kemudian menjadi keluar dari Islam, keluar dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa mempunyai kisah ya, ketika beliau sedang semedi 40 hari dan umatnya itu kemudian diopeni oleh Nabiullah Harun alaihissalam. Itu banyak sekali, ada yang mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 7.000. Banyak sekali umat beliau itu yang kemudian beralih menyembah sapi, menyembah patung sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Musa As-Samiri mengatakan, wahai kaum Bani Israel, kalian tahu nggak kemana Musa pergi? Musa pergi itu adalah dalam rangka mencari Tuhannya, dan Tuhan Musa sudah aku temukan, yaitu ini, yaitu patung sapi yang terbuat dari emas. Kemudian patung itu dibubuhi atau dimasuki tanah bekasnya malaikat Jibril alaihissalam sehingga patung itu bisa bersuara. Banyak sekali orang-orang yang murtad dari Nabi Musa. Di sisi lain, umat Nabi Muhammad SAW itu juga demikian. Banyak sekali umat Nabi Muhammad yang dulunya Islam, gara-gara Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj, kemudian bercerita beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal jaraknya ribuan kilo, hanya dalam waktu sekian menit atau sekian detik, ya orang kemudian tidak percaya. Tapi di sisi lain, kisah Isra dan Mi'raj itu menjadikan ada sahabat-sahabat yang benar-benar tulen dan komitmen dengan Islamnya. Di antaranya adalah Abu Bakar yang kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang sangat dipercaya dan percaya kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke tema kita. Jadi Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat. Itu ya memang nek cara Jawa niku mahar dan tumbalnya itu memang banyak sekali. Mahar dan tumbalnya itu sangat besar. Dan kitab suci Taurat itu langsung diberikan kepada Nabi Musa. Itu dari alam gaib. Dari alam gaib berupa lempengan-lempengan itu. Berupa lempengan. Jadi kitab suci Taurat itu bahannya itu bukan bahan dari dunia, misalnya dari kertas dunia kemudian ditulis, tidak, tapi itu adalah bahan dari alam gaib yang diserahkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok yang kedua yaitu Nabi Zakaria dan anugerah putra yaitu Nabi Yahya. Sebagaimana
tersebut di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 40 dan 41. Jadi ceritanya adalah Nabi Zakaria itu sudah sangat sepuh, usianya kira-kira 90 tahun, tapi beliau belum juga dianugerahi putra, dan beliau terus saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi putra. Qala rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku sendirian. Berilah aku putra ya Allah sebagai keturunanku. Nah, singkat cerita, kemudian Nabi Zakaria diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan putra. Istrinya akan hamil. Padahal istrinya itu juga sudah tua. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Qala rabbi anna yakuni gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati 'akir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Berkata Zakaria, berilah aku sesuatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebelah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Nabi Zakaria tidak bisa berkata, tidak bisa berbicara dengan orang lain karena selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga apa yang terjadi pada Nabi Zakaria supaya mendapatkan anugerah agung berupa putra, itu adalah dengan syarat bahwa beliau itu berpuasa. Tapi puasa di sini itu tidak hanya sekedar yaitu menahan lapar dan minum, menahan untuk tidak makan dan tidak minum, tidak ya. Tapi puasa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria itu lebih dari itu. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum, tapi puasa beliau itu adalah puasa untuk tidak ngomong dengan orang lain. Puasa ngomong dengan orang lain. Kenapa demikian? Yaitu karena beliau itu selalu membaca tasbih, zikir, sehingga tidak kober jenenge ngomong dengan orang lain. Itu juga yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Ketika beliau sedang meniti dunia tasawuf atau kewalian, beliau itu selama 25 tahun lalu lalang di Baghdad, hati beliau selalu zikir, sampai beliau itu tidak mengenal siapapun orang di sekitarnya, juga orang-orang itu tidak mengenal siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak mengenal. Karena apa? Ya karena hati, pikiran, lisan dan semuanya sudah ditutup
sudah berpuasa dan hanya diisi dengan zikir, tasbih dan wirid untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berpuasa yang lain misalnya Imam Suyuti, tapi kalau Imam Suyuti itu puasanya lain ya. Beliau selama beberapa tahun itu uzlah di suatu tempat. Beliau di situ hanya nulis, berpuasa, tidak bergaul dengan orang. Jadi deskripsinya sama. Jadi beliau itu sampai tidak kenal dengan orang sekitarnya, dan orang sekitarnya juga tidak kenal beliau. Jadi intinya sama, bahwa siapapun yang ingin mendapatkan anugerah yang agung, dia itu harus berpuasa. Semakin tinggi kualitas puasa seseorang, maka semakin besar juga anugerah yang diterima. Kalau kita puasanya hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, ya anugerahnya yang mungkin hanya sehat, seger. Tapi kalau kualitas puasa kita itu lebih tinggi daripada itu, maka anugerah yang kita dapatkan juga akan lebih tinggi. Yang ketiga yaitu Siti Maryam dan anugerah putra yaitu Nabi Musa. Ini juga, ini mirip dengan Nabi Zakaria. Karena apa? Karena Siti Maryam itu juga termasuk keluarga dari Nabi Zakaria, keluarga besar dari Nabi Zakaria. Yang dilakukan oleh Siti Maryam itu juga sama, yaitu beliau berpuasa tidak ngomong dengan orang. Bibirnya atau mulutnya hanya diisi dengan tasbih, zikir dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah puasa Ramadan dan anugerah penurunan Al-Qur'an. Dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini ada rahasia yang sangat menarik. Yang pertama adalah bahwa Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an secara sharih Ramadan. Kalau bulan-bulan lain misalnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu hanya disebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat misalnya. Cuman Ashhurum Ma'lumat misalnya. Kemudian Muharram, Rajab, itu hanya disebut sebagai Ashhurul Hurum, Al-Ashhurul Hurum, jadi bulan-bulan yang diharamkan berperang. Tapi khusus untuk Ramadan itu disebut secara jelas yaitu Ramadan, Syahrul Ramadan. Kenapa perlu diawali Syahrul Ramadan, ditegaskan dengan Syahru? Karena apa? Karena orang-orang pada saat itu terkadang menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sebutan Ramadan. Ramadan berarti salah satu nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menyebut Ramadan itu dengan maksud adalah yang artinya itu adalah panas. Jadi ketika mereka menyebut bulan yang panas ya Ramadan. Jadi tidak ada nuansa, tidak ada sisi kemuliaannya di situ. Oleh karena itu Al-Qur'an menyebut dengan jelas
Ramadan disebut dengan jelas, kemudian sebelumnya ditambahi dengan syahru. Syahr. Dan syahr itu sendiri itu artinya adalah populer, semarak, dan itu memang terbukti ketika Ramadan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberi embel-embel syahr, itu kemudian apa? Itu kemudian 1 bulan Ramadan itu menjadi semarak untuk beribadah. Nah, kemudian yang selanjutnya, lafaz Ramadan itu tersebut di dalam surah Al-Baqarah. Apa sih Al-Baqarah itu? Al-Baqarah di dalam kisah surat Al-Baqarah itu adalah seekor sapi yang dijadikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk menghidupkan orang mati. Sudah tahu ceritanya ya. Jadi ceritanya ada orang yang terbunuh, kemudian tidak tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian kaum di situ memohon kepada Nabi Musa, siapa yang membunuh wahai Nabi Musa? Akhirnya kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa yang intinya adalah menyembelih sapi. Kemudian salah satu anggota tubuh sapi dipukulkan kepada si mayat itu, kemudian mayat itu bisa berbicara dan hidup lagi. Apa sisi menarik dari situ? Al-Baqarah itu adalah sapi yang bisa menghidupkan orang mati. Ramadan itu adalah bulan yang menjadikan bulan di situ itu menjadi hidup. Yang tadinya itu mati. Coba kita lihat. Di bulan-bulan yang lain, entah itu Sya'ban, Rajab, Dzulqa'dah, Syawal dan sebagainya. Bulan-bulan itu diisi dengan kehidupan dunia yang kalau dalam kacamata akhirat itu sebetulnya adalah kematian. Tapi di bulan suci Ramadan, orang itu begitu mudahnya untuk melaksanakan ibadah, begitu mudahnya untuk menghidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan. Ada yang mengadakan pesantren kilat, ada yang mengadakan pengajian dadaan habis subuh, habis zuhur, habis asar, menjelang buka. Ada orang yang mengadakan takjil atau buka bersama di mana-mana. Kalau di Indonesia belum begitu semarak. Kalau di Arab Saudi, di Mesir itu di jalan-jalan itu orang itu dengan spontanitas, dengan kesadaran sendiri itu mengadakan lapak-lapak untuk buka bersama secara gratis dengan lauk pauk yang sangat mewah. Itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mungkin terjadi. Bahkan ya, dalam suatu kisah ada seorang Yahudi yang memarahi anaknya, memukul anaknya. Karena apa? Karena si anaknya itu makan di siang hari dan ada di luar rumah. Jadi si anak itu pergi ke keluar rumah kemudian makan, ya namanya juga anak. Dia makan di luaran di siang hari bulan Ramadan. Kemudian si bapaknya itu marah. Kenapa kamu makan di luar?
kamu nggak menghormati ini bulan suci Ramadan, bulan sucinya orang-orang Islam. Berkat penghormatan orang Yahudi tersebut kepada puasa, kepada bulan Ramadan, akhirnya si Yahudi itu kemudian masuk Islam dan Islamnya sangat bagus. Bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan yang sangat istimewa. Makanya yang diturunkan yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan cara yang paling mulia oleh Zat yang maha mulia pada bulan yang paling mulia kepada makhluk yang paling mulia di suatu malam yang paling mulia. Dalam keadaan Nabi Muhammad SAW yaitu melaksanakan ibadah yang paling mulia. Jadi segala aspek kemuliaan itu menyertai yang namanya penurunan Al-Quran itu. Jadi ini bukan kemudian acak, tapi itu memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu yang pertama itu ya dalam keadaan beliau itu sedang tahannus, beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi ada tradisi puasa juga sebelum Islam ya. Jadi beliau itu dalam keadaan suci, dalam keadaan suci puncak kesucian, kemudian mendapatkan wahyu yang pertama yaitu Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq 1-5. Jadi kesimpulannya adalah dengan berpuasa sebagaimana dalam surah Al-Baqarah la'allakum tattaqun, kita bisa menjadi lebih mudah untuk bertakwa. Dan dengan bertakwa maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Innal muttaqina fi jannatin na'im, inna lil muttaqina mafaza. Itu adalah janji-janji Allah. Jadi rentetannya itu sangat jelas. Rentetannya sangat jelas. Berpuasa, membersihkan diri, menjadi orang yang bertakwa, dan setelah bertakwa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para hadirin sekalian, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.